Pak ibu lagi sakit, itu dia maksain harus tetap mengantar, tetap harus ngambil, istilahnya kita panas kepanasan, hujan kehujanan, untuk tetap ngambil barang, ngantar barang. Dan resikonya itu tadi, barang ada yang sudah habis, kita belum dibayar. Jadi makanya sekarang saya tanamkan, ketika barang sudah habis, barang mereka sudah nggak ada, usahakan kita bayar, karena itu hak mereka. Alhamdulillah setelah melihat omset perkembangan dari toko yang ada di cabang, akhirnya memutuskan untuk membuka toko kembali gitu, yang akhirnya toko ini menjadi pusat. Ada sekitar 20 tim, 20 karyawan saya. Kalau untuk di toko keripik yang pertama itu ada 4 orang. Untuk di toko keripik yang pusat itu ada sekitar 7 orang. 8 dengan konten kreator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, saya Nadia Pratiwi. Saya selaku owner dari Keripik Nadia yang beralamatkan di Gang PU nomor 6 Kedaton, Bandar Lampung, yang bertempatan langsung di sebelah dengan Masjid Al-Hikmah, 100 meter dari pintu masuk. Kalau untuk awal muasalnya bisnis ini berjalan dari orang tua saya orang tua saya yang memulai itu dari saya kecil itu orang tua saya memulai untuk merintis usaha. Itu awal mulanya kita menitipkan barang sebagai UMKM juga. Kalau untuk produksinya itu kita ada di Kelanting Udang. Kelanting Udang itu kita produksi sendiri, kita jual lagi di toko-toko. Tapi kita kebanyakan barang itu kita ngambil. Jadi kayak distributor makanan. Kita ngambil itu di Karanganyar. Kita ngambil barangnya. Karanganyar Gedong Tataan. Kita ngambil barang di sana, kita stok barang, kita titipin juga di toko-toko keripik yang ada di Gang PU ini. Jadi rata-rata toko-toko yang ada di Gang PU ini titipan dari orang tua semua, titipan dari ibu. Saya SMP itu dulu untuk pengambilan barangnya memang saya sendiri yang ngambil itu bawa motor dari Bandar Lampung ke Pesawaran Gedong Tataan. Kita ambil barang selepas sekolah atau sebelum berangkat sekolah, itu saya sempetin buat ngambil barang ke sana, karena mikir lagi barang biasa diambil di sana. Kayak kelanting, keripik ubi, keripik mantang itu, terus kelanting ketumbar, kelanting getuk, banyak macamnya. Itu kita titipin di toko-toko. Biasanya kita nyetok di toko-toko itu minimal 5 kilo sampai 20 kilo, tergantung permintaan ya. Karena kan kita sistem titip, jadi bayar yang laku sampai 60 kilo, 50-60 kilo. Jadi kita bawa barangnya pakai tas, pakai kamplekan tas itu. Itu sampai tinggi ya? Iya, kadang saya sendiri, kadang sama ibu gitu. Kan kalau misalnya ada ibu kan di tengah masih bisa menampung, di tengah itu masih bisa menampung gitu, kanan kiri depan gitu. Jadi dari situ mulai belajar usaha. Iya, mulai belajar usaha dari situ, rintis. Itu belum punya toko. Ya? Masih di rumah. Saya kebetulan owner dari wedding, hias pengantin, tenda, dekor. Saya juga MUA, saya punya usaha floris ya, papan bunga. Di luar dari sini ya, di luar dari Keripik Nadia, itu memang saya sendiri yang handle. Jadi untuk pembiayaan awal memang saya mulai ngerintis dari weddingan. Bener-bener ngerintis sendiri. Kalau untuk weddingan, saya dari kelas 5 SD itu sudah ikut dengan orang lain, jadi asisten, jadi
apa ya, yang tim bantu-bantu gitu ya. Anak kelas 5 SD dikasih uang 30.000 sudah senangnya alhamdulillah. Bisa buat sang sekolah. Jadi ngerasain waktu itu disuruh-suruh orang suruh ambil itu, Iya, ambil itu gitu iya, ya? bener-bener ngerasain kita jadi disuruh-suruh orang gitu. Cuman kan di umur saya yang segitu udah bisa nerima uang segitu itu sudah senang gitu kan. Dari awalnya itu dari make up, karena kan saya asisten dulu, asisten dari MUA. Itu mulai dari SD, SMP bertahap. SMP itu saya tekuni, saya jadi tukang make up, kebetulan dari orang tua juga support. SMP ikut make up, sebelum berangkat sekolah tuh biasanya kan di Sabtu Minggu kan weekend juga kan, saya banyak ikut orang. SMP uangnya saya kumpulin, akhirnya saya ikutlah bisa ngehandle untuk wedding orang lain, untuk di make up. Nah, terus waktu berjalan saya SMA, saya nyicil untuk bisa buat dekorasi sendiri. Sekedar dekorasi kecil kayak dekorasi lamaran gitu, dekorasi dalam itu saya nyicil, saya bisa kebuat sendiri dari hasil saya setiap weekend sebagai MUA, tukang rias panggilan ya, rias panggilan, saya ngerintis, akhirnya saya bisa punya dekoran besar sampai sekarang ini gitu prosesnya. Pengen punya toko awalnya, jadi saya ada modal, akhirnya saya bukain lah toko buat orang tua saya ini, karena kan orang tua saya tadinya punya usaha sampingan itu gas LPG gitu. Saya juga sering ikut bantuin ngangkatin gas tuh, nganter gas kemana-mana itu. Nah, jadi namanya orang tua kan semakin hari ya semakin tua. Akhirnya saya putuskan untuk buka toko. Oke. Orang tua awal mulanya memang menitipkan barang ya, sebagai UMKM nitip barang dari toko ke toko itu kan butuh modal karena kan kita sistemnya titip ya, kita sistem titip, konsignasi, bayar yang laku seperti itu kan, bayar yang laku. Ketika barang itu nggak laku kita siap menampung, sedangkan kita beli barang itu kan cash, nah barang yang nggak laku ini kan gimana gitu, sayang kan. Sedih gitu ketika kita punya barang kita jual nggak laku. Akhirnya terus ada dampak dari COVID, sepi tuh bener-bener kerasa gitu ekonominya di sana. Akhirnya saya bukain toko keripik. Kebetulan ada toko yang baru tutup, toko UMKM yang baru tutup, kita gantikan. Aku buka toko itu untuk orang tua saya. Pak, ibu lagi sakit, itu dia maksain harus tetap mengantar, tetap harus ngambil, istilahnya kita kepanasan, hujan kehujanan, untuk tetap ngambil barang, ngantar barang. Dan resikonya itu tadi, barang ada yang sudah habis, kita belum dibayar. Jadi makanya sekarang saya tanamkan dengan UMKM, ketika barang sudah habis, barang mereka sudah nggak ada, usahakan kita bayar, karena itu hak mereka gitu. Mereka butuh juga, untuk perputaran ekonomi mereka. Alhamdulillah setelah melihat omset perkembangan dari toko yang ada di cabang, akhirnya memutuskan untuk membuka toko kembali gitu, yang akhirnya toko ini menjadi pusat gitu. Ya, kita memang baru buka hampir 2 bulan ini, memutuskan untuk buka lagi karena melihat perkembangan sekarang ini. Apalagi kan saya tinggal di lingkungan yang memang pusat oleh-oleh di Lampung gitu. Jadi aku memanfaatkan memanfaatkan lokasi, karena saya lihat lokasinya ini memungkinkan untuk dijadikan toko oleh-oleh. Karena beberapa dari customer yang datang itu mengeluhkan untuk di lokasi parkir, kalau untuk yang di lokasi satunya, lokasi cabang
Karena memang di sana itu untuk lahan parkir sendiri itu keterbatasan, kayak bus nggak bisa masuk gitu. Jadi ada beberapa dari travel, dari supir-supir bus itu, mereka mengeluhkan kalau kita mau ke sana tapi untuk lokasi parkirnya di mana. Nah, itu yang jadi bahan pikiran gitu. Akhirnya memutuskanlah untuk kita buka cabang lagi di sini gitu, agar memudahkan untuk para customer kita gitu, demi kenyamanan customer kita gitu. Kita namanya pengusaha pasti ada wayahnya di bawah ya, karena itu tadi, apa yang kita tekuni, apa yang kita tanam pasti akan membuahkan hasil. Itu yang saya tanamkan dari diri saya sendiri. Tetap sabar, ikhtiar, ada masanya gitu, ada masanya. Ketika kamu tetap berusaha, kamu tetap konsisten di berjalan di apa yang telah kamu putuskan, insya Allah kalau kamu tetap berusaha, kamu akan tetap mendapatkan hasil yang kamu harapkan gitu. Itu yang saya tanamkan dalam diri saya sendiri. Ketika toko saya lagi sepi, mungkin orderan wedding saya lagi sepi, kan seperti wedding itu ada saja ujiannya, karena nggak semua orang juga suka gitu lah ya kan. Nah gitu, karena kan kepersaingan ya, persaingan, ada berusaha yang menjatuhkan juga, seperti itu ada. Untuk adanya saya berdiri sekarang ini tidak luput dari adanya support utama dari orang tua saya, kedua orang tua saya. Karena saya berusaha untuk mengangkat derajat kedua orang tua saya melalui apa yang telah saya usahakan, apa yang telah saya kerjakan, seperti itu. Saya membuktikan dengan banyak orang bahwa saya wanita, tapi saya bisa, seperti itu. Saya berani dan saya bertanggung jawab, seperti itu. Bukan hanya dari orang tua yang support, tapi ada juga orang-orang tersayang saya, orang-orang terkasih yang membantu mensupport, bukan hanya sekadar dari semangat berupa ucapan ya, tapi berupa finansial pun ada, seperti itu. Saya tidak bisa seperti ini mungkin tanpa adanya doa dan dukungan dari kedua orang tua saya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah banyak mensupport, mendoakan anaknya. Untuk teman-teman semuanya, jangan takut gagal. Semua pengusaha ada prosesnya. Semua pengusaha pasti mereka pernah merasakan jatuh. Kita tetap semangat. Kita masih muda, kita masih banyak proses panjang yang harus dihadapi. Kita tetap semangat, berikhtiar, berani mencoba, berani bertanggung jawab, dan harus berani untuk terus berkembang. Para calon pengantin tidak usah bingung-bingung, kalau mau cari WO langsung saja ke Nadia Wedding, kita bebas berkonsultasi, boleh langsung japri. Untuk para wisatawan yang mau cari oleh-oleh bisa langsung ke Keripik Nadia. Di sini kita dengan harga murah, kualitas nomor 1. Kita memiliki 2 cabang, yang satu ada bersebelahan langsung dengan Masjid Al-Hikmah. Untuk yang cabangnya ada di 200 meter dari lokasi pusat. Bisa langsung mengunjungi Instagram kami untuk tahu lebih detailnya di Keripik Nadia, dan untuk TikToknya ada di Keripik Nadia. Bisa langsung WhatsApp ke nomor tertera yang ada di bio Instagram. Untuk weddingnya bisa langsung berkonsultasi ke Instagram Nadia Wedding, dan untuk TikToknya di Nadia Wedding bisa langsung klik di bio untuk konsultasi. Kita ready 24 jam ya kalau untuk yang mau konsul ya. Kita konsul bisa melalui online juga bisa melalui offline. Untuk konsul langsung sendiri ke saya.